rasanya kita kembali ke forum ini dalam kegiatan kita bincang pendidikan ilmiah dan bermutu yang kelima. Pada seri ini kita mengambil tema budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum kita masuk ke pemaparan atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif ini, maka terlebih dahulu kita akan mendengarkan arahan atau sepatah dua kata dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Wiwi Badarai. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru, para wakil kepala sekolah yang saya hormati, Pak Asrul selaku calon guru penggerak yang menginisiasi kegiatan bincang pendidikan didik ilmu dengan tema budaya positif di lingkungan sekolah yang saya hormati dan saya kasihi. Bapak Ibu Guru peserta kegiatan ini yang saya hormati, singkatnya kita semua yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenanannya, atas kebaikannya pada hari ini kita boleh bertemu di tempat ini guna mengikuti kegiatan bincang pendidikan atau didik ilmu yang direncanakan oleh Pak Asrul, dan ini tentu sangat bermanfaat untuk kita semua. Pak Asrul, Bapak Ibu Guru sekalian yang saya hormati, ini sesuatu hal yang positif, budaya positif yang harus kita lakukan dan kita memulai dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini kegiatan-kegiatan inovatif. Kegiatan-kegiatan ini dikreasi sedemikian rupa untuk bagaimana membawakan dampak positif bagi kita semua. Oleh karena itu, kita tentu, saya selaku kepala sekolah dan teman-teman guru sekalian menyambut dengan baik rancangan kegiatan ini, dan kita mendukung kegiatan ini. Dan tentu harapan saya selaku kepala sekolah, Bapak Ibu guru sekalian harus terlibat aktif mengikuti kegiatan ini agar pada waktunya atau lewat kegiatan ini kita dapat memperoleh sesuatu yang berubah, memperoleh ilmu yang bisa membawa kita pada satu perubahan, khususnya di lembaga kita ini. Oleh karena itu kami menyambut dengan baik, mendukung sepenuhnya kegiatan ini agar bisa membawa dampak positif di lembaga ini untuk kita semua dan bermuara pada peserta didik kita. Sekali lagi saya harap Bapak Ibu Guru ikutilah proses atau kegiatan ini dengan baik, dan nanti lewat kegiatan tentunya kita akan mengalami atau memperoleh pengetahuan. Selamat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih untuk Pak Asrul, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru sekalian, dan mohon maaf apabila persiapan dan kegiatan ini kita laksanakan dalam kondisi yang sesederhana mungkin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dari Bapak Kepala SMK Negeri Wiwi Badarai yang telah memberikan motivasi, memberikan arahan tentang kegiatan ini. Baik Bapak Ibu Guru hebat sekalian, kegiatan ini merupakan salah satu tuntunan tugas dalam program pendidikan guru penggerak. Namun dalam pelaksanaannya saya mau ini tidak sebatas untuk mendapatkan ketuntasan tugas, namun
Mohon melalui kegiatan ini kami bisa mengipaskan atau bisa menyebarkan pemahaman-pemahaman yang kami dapatkan melalui program Guru dan Gerak ini kepada rekan-rekan semua, agar itu bisa menjadi langkah-langkah atau upaya kita dalam mewujudkan sekolah yang positif, sekolah yang merupakan ekosistem belajar atau lingkungan belajar yang positif untuk melakukan pembelajaran. Terima kasih Bapak Kepala atas arahannya. Izin berdiri memaparkan materi tentang budaya positif. Baik, saya akan bersama kembali. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Baik, tiba pada pemaparan materi tentang budaya positif. Jadi dalam lingkungan sekolah, budaya positif itu merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan. Jadi dalam lingkungan sekolah yang memiliki lingkungan yang positif, maka diharapkan akan terkoneksi atau berkesinambungan dengan pencapaian-pencapaian dalam lingkungan sekolah tersebut. Sebelum saya lebih jauh memaparkan materi ini, ada beberapa konsep inti atau inti-inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, jadi ini yang akan kita bicarakan bersama pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum saya masuk kepada perubahan paradigma belajar, saya mau mendapat umpan balik dari teman-teman sekalian. Kira-kira apa pentingnya budaya positif atau lingkungan positif di sekolah? Bisa ada yang bisa memberikan tanggapan? Apa pentingnya, kenapa kita harus laksanakan ini budaya-budaya positif di lingkungan sekolah? Atau contohnya saja, apa contohnya budaya positif di lingkungan sekolah? Ada yang bisa memberikan salah satu contoh budaya-budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah? Silakan Pak Adi. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Baik, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah memang sangat termasuk dalam faktor dari budaya positif. Menjaga kebersihan. Ada lagi? Ramah terhadap lingkungan. Ya? Ramah terhadap lingkungan sekolah. Ramah terhadap lingkungan sekolah. Ada lagi? Satu lagi? Menumbuhkan karakter anak. Ya. Jadi budaya-budaya begitu hendaknya kita laksanakan di sekolah. Masuk ke konsep inti budaya yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi semakin ke sini, perubahan atau paradigma dari belajar ini bergeser. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu yang bagaimana? Adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang pembelajaran itu disesuaikan dengan perkembangan dari murid atau peserta didik. Kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka kita akan akrab dengan frasa ini, profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang menjadi tujuan atau titik akhir kita untuk mewujudkan siswa. Murid ini kita mau bawa ke mana? Apa yang harus mereka dapatkan? Yang optimalnya kita harus mewujudkan peserta didik atau murid ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ada 6 dimensinya, nanti akan kita bahas. Kemudian
Disiplin positif. Konsep ini yang kedua. Sebelum saya masuk ke apa itu disiplin positif, saya minta 2 relawan untuk maju ke depan. 2 orang. Siapa? Oke, Pak Kris dengan Pak Adi. Bisa di depan sini. Oke, kita akan melakukan sebuah simulasi. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba alat buka. Nama kegiatannya coba alat buka. Anda adalah A. Siapa yang A? Pak Kris atau Pak Adi? Pak Kris, oke. Tugasnya A adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, Pak Adi, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, kepalan tangannya Pak Kris. Teman Anda, B, Pak Adi boleh membujuk atau menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, sampai menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi Pak Kris terserah membuka atau tidak, tapi Pak Adi harus berusaha bagaimana cara membukanya. Bisa melalui membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi atau menggoda. Coba kita praktekkan. Pak Kris mengepalkan tangan. Tinggi. Halo Pak Kris. Saya butuh kamu dan saya harus perlu bantuan kamu. Apa yang kamu pegang itu saya sangat butuhkan. Boleh saya minta pinjam atau saya pakai dulu? Tidak boleh. Bisa memarahi kok boleh, menggoda kok boleh. Ya, silakan. Bikin tidak lama saya pakai habis, nanti saya pulangkan. Nanti saya akan berikan imbalannya. Pakai tangan saja ini. Tidak bisa, ini berharga untuk saya. Karena nanti perlu tahu. Dan kita kan teman, Chris. Saya kan harus butuh kamu ini. Ini sedikit saja, berikanlah saya. Jangan, ini privasi untuk saya. Mau saya Oke, terima kasih Pak Kris dan Pak Adi sudah mensimulasikan apa yang bisa kita dapatkan dari simulasi tadi. Jadi Pak Kris dengan dengan teguhnya dia tetap mengepalkan tangannya walaupun tetap dibujuk, diintimidasi oleh Pak Adi. Jadi dari simulasi tadi apakah Pak Kris membuka tangannya? Tidak. Jadi ini ada 2 kemungkinan. Bisa dia buka, bisa juga tidak. Jadi yang memegang kendali buka atau tidaknya Pak Kris atau Pak Adi? Yang mengendalikan Pak Kris mau buka atau tidak, Pak Adi atau Pak Kris sendiri? Pak Kris sendiri yang memegang kendali dirinya. Jadi walaupun Pak Adi mengintimidasi, menghardik, memarahi, bahkan dia memuji atau mengasih hadiah, kalau Pak Kris tidak mau membuka tangannya, maka itu yang akan terjadi. Dia tidak akan membuka tangannya. Apa hubungannya dengan disiplin? Jadi sesuatu kedisiplinan itu kita lihat selanjutnya dulu. Teori kontrol. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri yang kita bisa kontrol. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk melakukan itu, karena itu tidak akan bisa. Ya, jadi ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, miskonsepsi ini maksudnya kesalahpahamannya
Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebagai seorang manusia, murid juga memiliki pendirian tersendiri. Jadi sebagai guru, walaupun kita ingin mengontrol kita punya murid, bisa jadi saat itu kita bisa mengontrolnya, karena dia mengizinkan untuk membuka dirinya. Namun kalau dia tetap mengepalkan tangannya, dia tidak akan bisa, atau dia menutup diri, kita tidak bisa mengontrol itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini seperti membujuk, memberi pujian, itu penguatan positif namanya. Itu sebenarnya tidak bermanfaat juga, tidak terlalu efektif, tidak terlalu bermanfaat. Kenapa dikatakan tidak terlalu efektif? Karena suatu saat nanti kalau kita sudah terbiasa kayak memuji terus, karena kita mau sesuatu makanya kita puji, kita kasih hadiah. Ketika kita tidak melakukan itu nanti ke depannya, misalnya kita tidak kasih hadiah lagi, dia tidak lakukan lagi. Nah, jadi itu suatu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita tidak kasih hukuman, tidak kasih hukuman fisik misalnya, tapi kita kasih rasa bersalah, kita membuat orang merasa bersalah. Hal itu juga kurang untuk dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita bawa profesi kita sebagai seorang guru, kita kadang berpikir bahwa karena kita sudah guru, kita berhak untuk memaksa orang. Jadi ini juga merupakan salah satu miskonsepsi dalam teori kontrol. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Disiplin positif menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Tiba pada makna dari disiplin. Disiplin positif, disiplin dimaksud di sini adalah disiplin diri. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ada dua konsep yang ada di sini. Jadi sebuah disiplin itu harus didasari oleh nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai maksudnya apa? Setiap orang pasti meyakini bahwa dia memiliki prinsip. Jadi ada nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai kebaikan. Sebagai seorang yang sudah dewasa, kita pasti tahu mana yang bisa membedakan antara yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Jadi hendaknya disiplin ini dasarnya dengan nilai-nilai yang baik itu. Kemudian memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik kira-kira maksudnya apa? Motivasi dari dalam, betul. Jadi motivasi hendaknya disiplin ini bukan karena motivasi eksternal, bukan karena hukuman tadi, bukan karena kita mau dipuji, bukan karena hadiah, bukan karena mau hal-hal yang dari luar, tetapi harusnya dari motivasi intrinsik, harusnya dari kesadaran diri. Saya menyadari bahwa hal itu baik, makanya hak saya lakukan itu. Jadi itu namanya motivasi intrinsik yang didasarkan oleh nilai-nilai keyakinan dalam diri kita. Kita meyakini bahwa hal ini baik, nilai itu baik, maka kita laksanakan. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam modul 1.4 ini. Saya cuma memaparkan dua. Salah satunya profil pelajar Pancasila yang saya sempat singgung di depan. Profil pelajar Pancasila ini merupakan payung besar dalam pendidikan kita saat ini. Jadi diharapkan peserta didik kita, murid kita memiliki nilai-nilai yang ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri,
bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ini nilai-nilai yang harus dimiliki oleh siswa-siswa kita. Kemudian ada 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Lanjut. Konsep yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Menurut teori kontrol mengatakan bahwa setiap perilaku kita pasti ada tujuannya. Ketika kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan yang hendak kita capai. Jadi kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Ada motivasi perilaku-perilaku yang kita lakukan. Coba kita jawab pertanyaan yang ada di sini. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah? Pernah. Atau untuk mendapatkan hadiah? Tidak. Oke. Atau untuk mendapatkan uang? Pernah tidak? Pernah. Atau kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kita melakukan karena takut dihukum atau takut jangan sampai kepala sekolah. Saya mau datang sekolah cepat-cepat karena jangan sampai kepala sekolah berdiri di depan, dan kita malu juga dong. Rasa malu itu sebenarnya bukan dari dalam diri kita, tapi dari eksternal. Belum muncul dari dalam kita. Kenapa saya harus datang tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi ada motivasi perilaku manusia. Lanjut. Nah, ini ada 3 motivasi. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah. Jadi kalau kita melakukan karena orang lain, maka itu adalah suatu motivasi yang paling rendah, teman-teman. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya. Jadi sebelum dia laksanakan tugas itu atau perilaku itu, dia akan tanya dulu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi sebelum melakukan dia tanya memang, kalau saya tidak lakukan saya dapat apa? Kalau saya tidak lakukan saya kenapa? Apakah saya dapat apa? Apakah ada hukumannya atau ada konsekuensinya? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang mendapat motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi pertanyaan yang biasa ditanyakan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya datang sekolah, apa yang saya dapatkan? Jadi itu mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah salah? Tidak sepenuhnya salah. Yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena saya percaya bahwa kedisiplinan itu baik untuk kinerja saya, maka saya lakukan itu. Karena saya merasa saya guru harus selalu belajar dan terus belajar, makanya saya ikut pelatihan-pelatihan. Itu merupakan nilai-nilai yang kita percaya bahwa kita harus selalu berproses. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Oke, lanjut. Masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita biasa dengar kata hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Restitusi baru saya juga baru belajar tentang restitusi. Baru dengar apa itu restitusi, nanti kita bahas.
Yang pertama kita fokus ke hukuman dan konsekuensi. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Berbeda atau sama saja? Pemanya sama tidak pemanya? Hukuman dan konsekuensi sama, menurut pemanya sama. Bila sama, di mana persamaannya? Kalau berbeda, apa perbedaannya? Kira-kira persamaannya apa? Hukuman dan konsekuensi sama-sama biasa kita lakukan ketika ada pelanggaran. Misalnya ada suatu pelanggaran, kita kasih hukuman atau konsekuensi. Kemudian sama saja ya. Nah, nanti kita lihat apakah dia sama atau tidak sama. Berbeda prosesnya. Nah, coba kita lihat ya. Hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman. Silakan. Ambil kursi bagian depan, Pak Agus. Ya. Oke, baik. Silakan ambil posisi di depan, di Pak Roman atau di situ. Oke, baik, kita lanjut. Lanjut di hukuman. Ini sudah masuk tentang hukuman konsekuensi, Pak. Tentang hukuman dan konsekuensi. Tadi kita baca, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, jadi tidak ada kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman ini tidak direncanakan. Jadi ada pelanggaran, secara otomatis kita lakukan hukuman. Jadi tidak ada kayak kesepakatan, misalnya kalau pelanggarannya ini, hukumannya ini. Tidak ada kesepakatan, tidak ada pembicaraan lebih awal. Jadi hukuman itu ketika ada pelanggaran, kita mau kasih apa terserah kita. Itu namanya hukuman. Dia tidak tahu, murid itu tidak tahu kalau saya melanggar ini, saya akan mendapatkan ini. Nah, jadi hukuman ini hanya satu arah, hanya dari guru saja tanpa melibatkan murid. Sekarang konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi bedanya dengan hukuman, konsekuensi ini sudah disepakati. Biasanya dalam bentuk tata tertib dan lain sebagainya. Misalnya pelanggar ini, berarti kamu dapat konsekuensinya, hukumannya yang ini. Itu namanya konsekuensi. Kira-kira yang mana yang lebih bagus? Hukuman atau konsekuensi? Kalau dibandingkan hukuman dan konsekuensi, konsekuensi lebih bagus. Apakah itu efektif untuk dilakukan? Ternyata tidak terlalu efektif juga. Jadi baik hukuman maupun konsekuensi itu ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih baik lagi. Ada namanya restitusi. Restitusi nanti kita akan bahas di nanti segitiga restitusi. Kita coba lihat di sini. Hukuman atau konsekuensi dari beberapa item di sini, apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya? Salah satu cirinya konsekuensi itu dia menghapus kesalahannya yang ada. Jadi dia misalnya melakukan sesuatu, kalau saya bilang terlambat datang sekolah, kemudian hukuman konsekuensinya suruh bersihkan WC. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena tidak nyambung antara pelanggaran dengan hukuman. Ya, lanjut. Lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang ini, yang lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Dia coret-coret, makanya harus bersihkan. Kemudian murid diminta untuk usap 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi itu antara hukuman dan konsekuensi. Kebutuhan dasar manusia. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia pasti memiliki namanya kebutuhan dasar. Jadi biasa kita lakukan ini sesuatu perilaku untuk mendapatkan kebutuhan ini. Ada kebutuhan yang kita dapatkan. Yang pertama yang paling pokok adalah bertahan hidup. Jadi motivasi yang pertama atau kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita membutuhkan kasih sayang dan rasa itu diterima. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Kita kadang membutuhkan kayak mau menguasai. Perlu diakui, tidak mau diakui. Itu semua kebutuhan semua. Dan terkadang kita bawa ke aktivitas kita dari sekolah. Terkadang murid melakukan suatu kesalahan karena membutuhkan itu. Dia mencari kebutuhan dasarnya. Kadang anak-anak melakukan suatu kesalahan karena mau kurang kasih sayang mungkin, atau mungkin dia karena rasa lapar mungkin. Itu sudah masuk ke pertahanan hidup. Kalau misalnya butuh suatu kebebasan, misalnya jangan sampai kita masuk di kelas tidak boleh ada yang bergerak, tidak ada yang boleh bergerak. Pokoknya harus diam di tempat. Itu suatu kebutuhan itu sudah kita batasi dia. Tidak ada lagi kebutuhan kebebasan. Jadi kalau butuh kebebasan dan lain sebagainya. Lanjut. 5 posisi kontrol. Sebelum saya membahas ini, saya mau putar satu video, kemudian kita lihat sama-sama. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Baik. Jadi dari video tadi kita melihat posisi kontrol dari seorang ibu guru ya terhadap kasus atau masalah yang dihadapi muridnya Naren tadi. Jadi ada 5 posisi kontrol, ada 5 posisi yang kita bisa gunakan dalam menghadapi masalah atau mencari solusi dari permasalahan siswa tadi. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghati. Biasanya yang dikatakan itu patuhi aturan saya, atau awas, atau terlambat lagi. Tadi dikatakan ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira bagaimana perasaan murid? Kalau misalnya kita sebagai murid kemudian diberikan tindakan sebagai penghukum, apa merasa nyaman? Tidak nyaman, takut. Ya. Oke. Dan saya kira teman-teman semua kita pernah mengalami ini ya. Ketika kita menjadi seorang siswa, menjadi seorang murid, kemudian berhadapan dengan guru yang berposisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini dia tidak sampai menghardi, dia tidak menggunakan bahasa yang kasar, dia menggunakan bahasa yang halus. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri. Ini biasa digunakan, biasa dilakukan tidak? Kita membuat berhadapan dengan siswa tidak pukul, tidak apa dan sebagainya. Tapi kita kayak membuat dia merasa bersalah. Misalnya gini, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat kayak gini? Nah, misalnya ini ada contohnya Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi siswa akan menganggap dirinya rendah, menganggap dirinya buruk. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya yang dikatakan adalah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman dari murid. Ini ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Positifnya tadi kita bisa menjalin hubungan yang baik antara murid. Namun ada hal negatifnya. Hal yang negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi itu efek negatifnya. Kemudian yang keempat, pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi dia punya patokan adalah aturan. Aturannya begini, maka konsekuensinya begini. Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi itu pemantau. Yang kelima, manajer. Posisi manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ada kolaborasi. Kalau kayak menghukum tadi kan dari guru saja. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya.
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi yang kita bahas itu bukan kesalahannya, tapi yang kita bahas adalah bagaimana anak ini bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak fokus untuk menghakimi dia punya kesalahan, cuma kita mau mencari solusi bagaimana dia bisa tidak melakukan kesalahan ini lagi. Contohnya Naren tadi, dia tidak dikasih hukum tapi dikasih kemudian solusinya ini dari murid sendiri kan. Jadi murid yang mengusulkan solusinya. Manajer nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya ada guru dan adik. Guru, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adik, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya lagi bersama untuk memperbaiki diri. Masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sama halnya dengan peraturan kelas, namun tidak sama sepenuhnya. Suatu peraturan kelas itu berbeda dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini seseorang akan lebih tergerak atau bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengar dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas kemarin saya sempat laksanakan di kelas 12 aku. Saya gabung dengan 12 perikanan. Prosedurnya mungkin saya akan tampilkan saja proses kemarin saya dengan siswa. Ini tidak saya tampilkan semua. Di Ridho saksi. Karena ini saya mau jadi mereka akan menuliskan masing-masing mereka punya keyakinan diri. Jadi masing-masing mereka akan menulis di suatu kertas nilai apa yang saya yakini, apa yang saya yakini, apa yang saya merasa positif untuk saya lakukan di sekolah. Ini kalau tidak terlalu jelas di HP ya. Jadi masing-masing siswa akan menuliskan keyakinan kelasnya, keyakinan yang mereka yakini. Ada yang tulis kita harus saling menghargai, kita harus rajin belajar dan lain sebagainya. Oke, lanjutnya. Oke, masuk ke segitiga restitusi yang terakhir. Tadi kita sempat bahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, restitusi yang ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi fokusnya adalah memperbaiki kesalahan, bukan menghakimi kesalahannya. Tapi di sini adalah memperbaiki kesalahan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, lanjut. Ini prosesnya segitiga restitusi. Yang pertama yang dibawa ada namanya menstabilkan identitas. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Dia datang dengan kesalahannya.
kita harus stabilkan dulu. Biasa kita lakukan, biasa yang kita gunakan adalah jadi ini segitiga restitusi ini kita langsung lakukan secara wawancara. Kita mewawancarai murid. Untuk tahapan menstabilkan identitas, biasa yang kita katakan seperti begini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menstabilkan dia punya identitas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Biasanya kita gunakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi sebelum kasih konsekuensi kita harus tahu dulu alasannya anak melakukan kesalahan ini apa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya, supaya lebih jelas ada videonya juga ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi penerapannya, contoh penerapannya. Langkah pelaksanaan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi.
Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal.
yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, tadi kita sudah menyaksikan satu video penerapan segitiga restitusi. Kira-kira bisa tidak dilaksanakan ini? Jadi ketika kita menemukan satu masalah, kita tidak semerta-merta langsung memberikan vonis atas kesalahan tersebut. Jadi fokus dari segitiga restitusi ini adalah dia tidak berfokus kepada kesalahannya, tapi dia berfokus untuk mengembalikan murid ini menjadi suatu identitas yang diakui, menjadi identitas yang ingin memperbaiki diri. Namanya kita kembalikan dari fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah untuk menuntun anak untuk menjadi pribadi atau individu yang sukses dan bahagia dan bisa bermanfaat untuk dirinya dan bagi masyarakat. Selanjutnya selesai ya. Jadi demikian pemaparan kami tentang konsep-konsep inti dari budaya positif. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan berarti saya akan minta umpan balik dari teman-teman. Silakan kalau ada yang mau langsung boleh, tapi juga boleh melalui japri juga boleh. Silakan WA ke saya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu guru dapatkan dari pemaparan ini? Kira-kira apa hal-hal yang kita pelajari hari ini? Silakan bisa ketik di WA kemudian kirim di nomor pribadi saya. Mungkin ini saja pemaparan kami tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa menerapkan hal-hal positif di lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang berekosistem belajar dengan budaya positif di dalamnya. Terima kasih. Selamat siang semua. Berbicara tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di sekolah yang nilainya positif. Jadi bukan hal-hal negatif yang kita lakukan di sekolah. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu tidak apa contoh-contoh budaya positif di sekolah?
Menyiram tanaman, boleh. Itu adalah hal positif. Apalagi? Siapa lagi? Nah, Rian. Baik dengan teman. Itu juga merupakan hal positif. Ada lagi? Siapa lagi? Ayo. Satu lagi. Meminjamkan pulpen kepada teman. Meminjamkan pulpen kepada teman, boleh juga. Jadi 3 tadi saya kira anak-anak semua pasti memiliki di dalam benaknya. Yang positif itu yang begini, yang negatif itu yang begini. Tadi yang positif, sekarang yang negatif. Contohnya apa? Melanggar peraturan sekolah. Apalagi? Apa, Dion? Malas sekolah. Apalagi? Mencuri. Apalagi? Menjelekan teman. Menjelekan teman. Nus, kayak Nus apa mau bilang apa Nus? Kira-kira apa Nus yang sekarang lihat diri masing-masing. Kira-kira hal negatif apa yang pernah saya lakukan di sekolah? Mengejek teman. Melawan guru. Mencuri teman. Itu sering kita lakukan. Setiap hari. Oke. Sekarang pada kesempatan kali ini kita akan bicara apa itu budaya-budaya positif, contohnya apa saja, dan tujuan kenapa harus ada budaya positif. Oke. Budaya positif ini erat kaitannya dengan kedisiplinan. Ya. Jadi kedisiplinan, kira-kira menurut kalian kedisiplinan itu apa? Disiplin itu apa? Kerapian. Dalam tempat waktu di sekolah, nah, itu merupakan bagian dari disiplin. Ternyata hal yang kita pahami tentang disiplin itu belum sepenuhnya utuh tentang makna dari disiplin itu. Jadi kita lihat apa pengertian dari disiplin. Oke, pertama kita akan mengilustrasikan disiplin positif itu. Saya minta 2 orang ke depan. Ada yang mau? 2 orang yang mau ke depan, boleh. Asri, satu lagi. Kita akan mempraktekkan suatu simulasi. Coba di sini, depan sini. Oke. Coba menghadapi teman-teman. Kita baca sama-sama di depan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi nama kegiatannya cobalah buka. Anda adalah A. Siapa yang mau jadi A? Asri jadi A. Berarti B-nya Natalia. Tugas Anda, tugas A adalah menyampaikan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, Natalia, adalah mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan Anda. Teman Anda D boleh membujuk, jadi dia boleh membujuk, boleh menghardik. Kalau menghardik? Tidak. Menghardik itu kayak mengantar-antai gitu. Apa ya? Kayak kita marah-marah sama dia. Nah, bukan urus. Dia bisa menghardik, mengintimidasi, memarahi, bisa juga menggoda, sampai bisa menggelitik juga. Menggelitik bahkan menawari Anda uang atau ada hadiah yang dikasih agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba dipraktekkan. Nah tadi ya coba bagaimana caranya? Tidak boleh dipaksa buka ya, bukan tidak boleh. Bagaimana caranya? Kawan, coba buka kepala tangan kamu supaya nanti kita ganti biar saya yang terakhir. Buka kan tidak? Tidak buka. Nah, coba. Kalau bisa buka, nanti saya buka kamu. Oke, awas untuk teman-teman. Oke, bagus. Jadi sekarang kita lihat apa pelajaran yang kita bisa ambil dari itu. Kira-kira Natalia buka kepala tangannya atau tidak? Tidak. Jadi 2 kemungkinan, dia bisa buka, bisa tutup juga ya. Ternyata Natalia dia tetap menutupnya. Nah, walaupun dia dia dipuji, dia tetap tutup saja.
Kemudian kira-kira yang memegang kendali antara tutup atau bukanya itu Natalia atau Asri? Yang menentukan itu dia buka atau tidak siapa? Jadi apa hubungannya dengan disiplin? Apa? Ada tahu? Jadi hubungannya antara disiplin itu yang menentukan kita disiplin adalah diri kita sendiri. Walaupun orang hukum kita, walaupun orang puji-puji kita, tapi kalau kita tidak mau membuka kepalang tangan atau kita tidak mau membuka diri kita, itu tidak akan terjadi. Saya tanya siapa yang bisa terlambat? Solvi sudah berapa kali terlambat? Banyak. Dan setiap dia terlambat, dia dikasih berlutut. Apakah dia merubah Solvi? Tidak. Apakah Solvi berubah? Tidak, karena Solvi dia tetap kepala tangannya begini. Dia tidak membuka. Walaupun dia dihukum, walaupun dia disuruh berlutut, tapi kalau Solvi tidak mau membuka tangannya, dia tetap tertutup begini. Ya, jadi intinya itu kedisiplinan adalah mulai dari diri sendiri. Jadi ada namanya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang dari dalam. Contohnya, seandainya Solvi menyadari bahwa datang ke sekolah itu hal yang baik, maka dia akan tetap datang ke sekolah. Bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini kita lakukan sesuatu karena pengaruh dari luar. Contohnya, terkadang kita melakukan sesuatu karena takut dihukum. Atau kita melakukan sesuatu karena mau dipuji, mau dihargai, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip